Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat Syekh Said Nursi. Kata Syekh Said Nursi, kedengkian dan permusuhan itu sebenarnya menghancurkan diri kita sendiri. Jadi orang yang dengki itu dia capek dan lelah. Kenapa? Dia ingin mencari terus cara menjatuhkan musuhnya yang dia dengki. Pikirannya juga negatif terus pada yang dia dengki. Makanya bahkan di surat Al-Falaq itu kan kita berdoa memohon secara khusus agar dilindungi dari orang dengki. Karena orang dengki itu menghabiskan energinya tidak untuk membuat hidupnya sukses, tapi untuk membuat yang dia dengki hancur. Bila perlu hancur bareng, tidak apa-apa asal dia juga hancur. Ini orang dengki. Jadi menghancurkan dirinya sendiri. Yang kedua, orang dengki itu seperti orang bunuh diri. Maunya menghancurkan yang dia dengki, tapi sebenarnya yang hancur dirinya sendiri. Dia gelisah, dia tidak nyaman hidupnya, dia hilang tenaga, hilang pikiran, hilang fokus hidup dan lain sebagainya hanya untuk orang lain. Hanya untuk kehancurannya orang lain. Jadi dia seperti orang yang blunder, ingin menghancurkan saudaranya, tapi hakikatnya dia sendiri yang hancur. Yang ketiga, orang dengki itu orang yang tertipu. Dianggapnya dunia ini selamanya, dianggapnya kekuatan, kedudukan, kemenangan, kejayaan di atas temannya yang dia dengki itu segala dia yang. Ini kan cirinya orang dengki. Nah, ada indikasi dia tidak rela, tidak ridho terhadap takdirnya Allah. Jadi orang dengki itu orang yang menghancurkan dirinya sendiri. Yang pertama, dia hancur karena tenaga, energi, dan lain sebagainya habis untuk yang dia dengki. Yang kedua, dia seperti orang bunuh diri, ingin orang lain hancur padahal dirinya sendiri yang hancur. Yang ketiga, dia seperti orang yang tertipu karena dianggapnya kemenangannya atas saudaranya yang dia dengki itu hakiki dan selamanya, padahal hidup ini segalanya fana. Dan yang keempat, kedengkian menunjukkan seseorang sedang melawan takdirnya Allah, tidak ridho terhadap ketetapannya. Nah, makanya Syekh Said Nursi mengajarkan kita, kalau kita dengki kepada seseorang, perhatikan 3 hal ini. Yang pertama apa? Takdir ilahi. Kita tidak terima terhadap kebahagiaan yang menimpa orang yang kita dengki, padahal segalanya kan ketetapan Allah. Dan kita diminta untuk ridho terhadap ketetapan itu. Yang kedua, perhatikan juga nafsu amarah yang ada dalam dirimu. Orang dengki itu kan dipenuhi nafsu amarah. Begitu kamu dengki pada seseorang, cirinya mudah. Kamu gelisah kalau lihat seseorang sukses, dan kamu senang kalau lihat seseorang jatuh. Berarti dalam hatimu ada kedengkian, berarti dalam hatimu ada amarah. Saatnya kamu keluarkan, fokus pada yang kedua ini. Yang ketiga, engkau itu juga manusia yang penuh kekurangan, keterbatasan, kecerobohan. Daripada engkau sibuk mikir jatuhnya orang lain, bukankah lebih baik kalau engkau mikir memperbaiki dirimu sendiri? Jadi ini obatnya 3 penyakit dengki itu. Yang pertama, sadari hidup ini segalanya sudah diatur jalannya oleh Allah. Yang kedua, sadari untuk memadamkan, mengeluarkan nafsu amarah dalam dirimu. Yang ketiga, sadari
akan lebih baik dalam hidupmu untuk memperbaiki diri daripada sibuk menjatuhkan orang lain. Nah, ini 3 obatnya rasa dengki. Kalau kita bisa melakukan 3 hal ini, sejelek apapun, seburuk apapun saudara kita, di mata kita tampak kecil dan remeh dibandingkan diri kita sendiri. Wong nasib kita sendiri juga tidak jelas. Jadi ini alasan mengapa kita jangan mendengki orang.